Halo anak-anak semua, kembali lagi dalam channel Bimbel Online. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dimanapun kalian berada akan selalu sehat, tetap ceria, dan tentunya tambah semangat lagi belajarnya. Nah anak-anak, sebelum kita lanjut ke video pembelajaran kita kali ini, jangan lupa di subscribe dulu ya, agar anak-anak tidak ketinggalan akan video-video terbaru dari channel Bimbel Online. Anak-anak semua, di video pembelajaran kita kali ini, kita akan sama-sama membahas dan mempelajari mata pelajaran IPAS atau Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial untuk kelas 5 Kurikulum Merdeka, yaitu kita akan sama-sama belajar di bagian organ pernapasan manusia. Nah, anak-anak, apakah anak-anak sudah siap? Kalau sudah siap, yuk kita langsung saja mulai pembahasannya. Perhatikan baik-baik ya anak-anak. Yuk, langsung saja kita mulai ya anak-anak. Organ pernapasan manusia. Kak, apa sih arti pernapasan atau bernapas itu? Nah, pernapasan berasal dari kata bernapas. Bernapas adalah suatu proses menghidup oksigen atau O2 dan mengeluarkan karbon dioksida atau CO2 dan uap air oleh makhluk hidup melalui alat pernapasan. Nah, sedangkan oksigen ini adalah udara yang bersih, sedangkan karbon dioksida adalah gas beracun yang berbahaya jika tidak dikeluarkan dari tubuh. Jadi kita itu menghirup oksigen atau O2 anak-anak, kita menghirup udara yang bersih, lalu kita mengeluarkan CO2 atau karbon dioksida. Sekarang kita akan mempelajari satu persatu organ-organ pernapasan manusia anak-anak. Mulai dari organ yang pertama yaitu rongga hidung anak-anak. Nah, rongga hidung ini adalah tempatnya proses bernapas pada manusia yang diawali dengan menghirup udara melalui lubang hidung ke dalam rongga hidung. Nah, di dalam rongga hidung udara mengalami penyaringan oleh rambut-rambut halus sehingga kotoran debu tidak ikut masuk bersama udara anak-anak. Nah, selain disaring, udara yang masuk dilembabkan dan mengalami penyesuaian suhu oleh selaput. Kemudian kita lanjut ke organ pernapasan yang kedua yaitu ada faring anak-anak. Nah, faring ini adalah proses setelah udara masuk ke hidung adalah masuk ke faring. Nah, pada faring terdapat episglotis, yaitu yang berfungsi sebagai pembatas di antara saluran pernapasan dengan saluran pencernaan. Faring berfungsi untuk menghubungkan rongga hidung dengan laring. Organ pernapasan yang ketiga yaitu ada laring anak-anak. Nah, laring ini adalah proses setelah udara masuk ke faring adalah masuk ke laring. Laring atau teka atau jakun ini yang sering kita sebut dengan jakun ya anak-anak, terdapat di bagian belakang faring. Laring terdiri atas 9 susunan tulang rawan berbentuk kotak. Laring berfungsi sebagai tempat melekatnya selaput atau pita suara. Nah, aliran udara akan menggetarkan pita suara sehingga menghasilkan suara. Pada laring terdapat katup epiglotik yang otomatis tertutup saat menelan makanan sehingga tidak masuk ke saluran pernapasan. Nah, kita lanjut ke organ pernapasan yang keempat, ada trakea anak-anak. Nah, trakea terletak di depan kerongkongan dan tersusun atas tulang-tulang rawan yang berbentuk cincin. Nah, dinding trakea dilapisi oleh sel epitel berambut getar atau silia dan selaput lendir. Keduanya memiliki fungsi menahan dan mengeluarkan kotoran-kotoran yang terbawa masuk bersama udara. Nah, trakea ini bercabang dua anak-anak. Yang satu menuju ke paru-paru kiri dan yang satu menuju ke paru-paru kanan. Kemudian organ pernapasan yang kelima yaitu ada bronkus anak-anak. Bronkus ini adalah batang tenggorokan yang bercabang dua. Nah, yang satu menuju paru-paru kanan dan yang satu menuju paru-paru kiri. Nah, di setiap bronkus bercabang lagi menjadi bronkiolus. Cabang bronkiolus akan masuk ke dalam gelembung paru-paru yang disebut dengan alveolus. Dan organ pernapasan yang keenam ada alveolus. Nah, alveolus adalah
tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida dalam paru-paru anak-anak. Dan yang terakhir, organ pernapasan manusia yang paling penting dan utama yaitu ada paru-paru anak-anak. Nah, paru-paru ini merupakan organ utama pernapasan manusia. Nah, inilah gambar paru-paru kita anak-anak. Paru-paru, dan paru-paru ini milik cabang yaitu alveolus. Dan ini contohnya ya anak-anak, contoh videonya yaitu paru-paru. Nah, paru-paru ini memiliki cabang. Nah, anak-anak bisa lihat ya di sini. Kemudian anak-anak, kita lanjut ya ke sistem pernapasan manusia. Bagaimana sih sistem pernapasan manusia itu atau proses pernapasan manusia? Nah, anak-anak semua, tahukah kalian, manusia memiliki dua mekanisme pernapasan. Ada pernapasan dada dan juga pernapasan perut. Lalu, bagaimana perbedaan keduanya? Berikut adalah penjelasan mekanisme pernapasan manusia. Proses pernapasan manusia yang pertama, pernapasan dada anak-anak. Nah, ketika kita bernapas menggunakan dada, otot yang berperan adalah otot-otot di sekitar tulang rusuk. Otot-otot ini dibagi menjadi dua, yaitu otot tulang rusuk luar dan tulang rusuk dalam. Otot tulang rusuk luar memiliki peran untuk mengangkat tulang-tulang rusuk, sedangkan otot tulang rusuk dalam memiliki fungsi untuk menurunkan tulang ke rusuk ke posisi normal. Nah, jika otot-otot pada tulang rusuk luar mengalami kontraksi, tulang rusuk akan terangkat sehingga volume di dada menjadi lebih besar anak-anak. Hal ini menyebabkan tekanan di dalam rongga dada menjadi lebih kecil karena tekanan udara yang di dalam rongga dada mengecil. Akan menyebabkan aliran udara masuk dari luar tubuh ke dalam tubuh. Nah, proses ini disebut dengan inspirasi. Apabila kontraksi dari otot dalam tulang rusuk dan tulang rusuk kembali pada posisi semula, maka akan menyebabkan tekanan udara di dalam tubuh menjadi bertambah. Hal ini akan menimbulkan udara dalam paru-paru tertekan pada rongga dada, sehingga aliran udara akan terdorong keluar tubuh. Proses inilah yang disebut dengan ekspirasi. Yang kedua yaitu pernapasan perut. Pernapasan dada atau disebut juga dengan pernapasan diafragma adalah pernapasan yang menggunakan diafragma dan otot dinding di rongga perut. Nah, otot diafragma akan berkontraksi dan posisinya menjadi datar. Hal ini menyebabkan volume rongga dada menjadi bertambah besar dan tekanan udara menjadi kecil. Karena tekanan udaranya rendah, paru-paru akan mengembang. Saat itulah terjadi masuknya udara ke paru-paru atau proses menghirup udara. Sedangkan proses ekspirasi pernapasan perut terjadi jika otot diafragma menjadi rileks dan otot yang ada di dinding perut menjadi kontraksi. Hal ini menyebabkan bagian dalam rongga perut menjadi terdesak ke arah diafragma. Nah, ketika bernapas dengan diafragma atau pernapasan perut, akan mendorong pertukaran oksigen lebih maksimal dibandingkan pernapasan dada. Tidak heran bahwa pernapasan perut akan mendorong pertukaran oksigen lebih maksimal dibandingkan pernapasan dada. Tidak heran bahwa pernapasan perut akan memperlambat detak jantung dan bisa menurunkan tekanan darah. Inilah Nana contohnya proses pernapasan manusia ya, ketika kita menghirup oksigen atau O2 dan mengeluarkan CO2 atau karbon dioksida. Seperti ini ya anak-anak. Ini videonya anak-anak bisa lihat untuk lebih jelasnya lagi. Nah Nana, sekarang kita akan sama-sama belajar dan memahami cara menjaga organ pernapasan. Nah, cara menjaga organ pernapasan yang pertama, hindari merokok. Nah, hindari merokok ini karena rokok memiliki bahan-bahan ini, rokok atau bahan-bahan yang terkandung dalam rokok bisa menyebabkan iritasi dan kesulitan bernapas. Kemudian cara yang kedua dengan berolahraga. Menciptakan paru-paru yang sehat dengan olahraga akan membantu dalam melawan penuaan dan penyakit yang akan muncul. Yang ketiga, hindari paparan polusi. Nah, ini kita bisa lakukan dengan menggunakan masker. Yang keempat yaitu menghindari infeksi. Nah, cara terbaik menghindari infeksi paru-paru yaitu dengan menjaga kebersihan, yaitu selalu atau rajin dengan mencuci tangan anak-anak.
Nah, akhirnya kita sudah sampai di akhir penghujung video pembelajaran kita kali ini. Tadi kita sudah sama-sama membahas organ pernapasan manusia. Nah, semoga video ini dapat bermanfaat dan berguna untuk kalian ya anak-anak. Kakak berharap dimanapun kalian berada, tetap semangat belajarnya, sehat selalu, dan tetap semangat belajar bersama channel Bimbel Online. Thanks for watching, see you next time. Bye-bye anak-anak hebat semuanya.